Ketika Tunggu, tahan dulu. Sebelum kita ke sana, gue penasaran banget dengan kisah lu yang kemudian dari Katolik ya? Iya. Lu Islam, iya, mualaf 2013. Itu karena ini kan bagian dari perjalanan yang lu cerita tadi nih kan? Iya. Berarti itu lu udah di tongkrongan tuh? Belum tuh? 13 belum di gue mualaf 13, 15 gue di tongkrongan. Oh. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti ke suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi. Baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil. Harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Iya, betul. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ,
Gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik. Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja. Gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ. Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja itu Bapak tega, Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini sangat menarik, dan mantan pembakar gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para murtadin teman-teman. Itu dibawa untuk kesaksian dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu podcast ke podcast yang lain. Di mana kesaksian mereka itu selalu, kalau kita lihat ya, kalau kita dengarkan, kesaksiannya selalu seputar apa teman-teman? Di agama saya yang lama, tidak ada jaminan keselamatan. Masih mudah-mudahan, insya Allah. Tetapi dijamin masuk neraka. Itu yang selalu mereka jual. Terus apalagi yang sering mereka jual teman-teman? Bahwa di agama barunya ada kepastian, kan begitu. Terus yang mereka bahas adalah tentang wanita di muslim diperlakukan semena-mena, dihajar, dipukuli, dan sebagainya. Dan kita sering melihat bagaimana komal-komal Polikarpus ini menjelek-jelekkan wanita di muslim. Mengatakan bahwa wanita muslim itu hanya jadi sak-sak tinju. Padahal faktanya teman-teman, faktanya, baru-baru ini viral, seorang pendeta di Sidoarjo, pendeta besar, 20 tahun melakukan KDRT. Bukan hanya istrinya yang dijadikan sak-sak tinju, anak-anaknya pun jadi sak-sak tinju. Padahal pendeta tersebut, kalau di mimbar gereja, luar biasa sekali. Teman-teman bisa cek di konten-konten yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Bagaimana pendeta tersebut kalau khotbah luar biasa, berapi-api, powerful. Itulah saya bilang, orang-orang ini ya, menjadi orang yang munafik sekali. Ngatain agama orang, tapi nggak bercermin. Nggak melihat perilakunya sendiri. Contoh, Ki Ahmad Sofiatul. Selalu sosok gaya merasa bahwa mereka yang paling benar, agama orang salah. Padahal kelakuan mereka sendiri, ya mohon maaf, Ki Ahmad saja itu terindikasi, ya, terindikasi punya hubungan, lagi bete, ya, terindikasi. Dan yang ngomong bukan dari pihak muslim saja, tapi dari pihak internal mereka, dari teman-temannya, dari golongan mereka sendiri. Masalah benar atau tidak, nanti silakan teman-teman cross-check. Ini kan karena belum ketahuan saja. Sudah berapa banyak Polikarpus yang akhirnya ketahuan boroknya, ketahuan kelakuannya, munafik. Kan begitu teman-teman. Nah, jadi kembali ya, kita sudah sangat sering lah melihat mereka, dan murtadin itu juga sering menjual apalagi teman-teman. Apalagi yang sering dia jual? Tentang bermimpi. Ya. Berjumpa dengan sosok goib. Nah, ini yang paling sering nih. Dan paling legend, saya rasa teman-teman masih sepakat ya. Kita semua sepakat bahwa kesaksian murtadin yang paling legend itu adalah Hamdayani Upil. Hamdayani Upil yang bersaksi bertemu Yesus yang mendatangi dirinya dengan hanya pakai kolor, kaki kotor. Itu luar biasa, itu kesaksian luar biasa jahat kalau saya bilang.
Bagi saya itu kesaksian yang menghina dan merendahkan Yesus. Tapi bagi mereka itu kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang menguatkan mereka, itu urusan mereka lah. Jadi kesaksian bermimpi ini sangat sering disuguhkan dan ditampilkan di medsos. Mereka bilang, Yesus mendatangi. Wah, banyak teman-teman. Banyak sekali. Bahkan ada yang diangkat ya, dibawa oleh Yesus, dibantu oleh Yesus pergi kencing. Ada yang kesaksian seperti itu. Bayangkan. Dia sudah lumpuh, dibawa Yesus pergi kencing. Ada juga yang sudah pendarahan, dipegang sama Yesus. Nggak jadi lagi pendarahan. Jumpanya di mimpi. Jadi mimpi ini luar biasa. Luar biasa sekali. Padahal sudah dibilang, hati-hati. Hati-hati. Erastus Sabdono sudah ngomong, ada jin. Ya, ada jin yang menyamar menjadi Yesus. Menggunakan nama Yesus. Hati-hati. Tapi ya mereka seperti itu, teman-teman. Tapi itu hak mereka lah. Itu hak mereka. Ya. Dan kita juga sering ditanyain. Saya baca di kolom komentar, banyak sekali Laskar Polikardus yang bilang, loh, mualaf juga ada kok yang mengatakan bahwa dia bermimpi, kan gitu. Mereka bilang, adil dong, jangan standar ganda. Mengapa murtadin kesaksian bermimpi kalian pertanyakan? Sedangkan yang mualaf, ada juga yang kesaksian bertemu inilah, bertemu itu. Yang adil dong, kan begitu. Nah, jadi di sini saya tampilkan, teman-teman. Salah satu mualaf yang punya pengalaman bermimpi, kan begitu. Biar adil. Karena kita bukan seperti Polikardus. Standar janda, kita enggak. Kalian minta, saya berikan. Kalian minta ini, saya berikan. Ini kesaksian yang akhirnya memutuskan mualaf, tetapi triggernya salah satu pemicunya adalah bermimpi. Nah, bagaimana kesaksiannya? Ini yang perlu teman-teman sikapi. Nanti kita akan review, kita akan bahas, kita akan ulas ya. Perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya di mana? Oke, kita coba dengarkan dulu kesaksian dari Dr. Tirta ya. Ini luar biasa dan saya rasa teman-teman sudah familiar lah dengan nama tersebut. Tuh, teman-temanku pakai sepatu bagus-bagus, aku pengen beli sepatu. Bokapku bilang kalau lo beli sepatu beli aja pakai duit lu sendiri. Ya akhirnya gue jual barang dari gorengan, jual spare part IT, gue jual powerbank, gue jual BlackBerry. Gue kenal Untung Store itu ketika gue Untung Store, halo Mas Untung, dia di Kaskus 2008 jual iPhone, jual BB Gemini, gue jual BB Bold. Dari situ akhirnya gue running bisnis sama running kuliah. Oh, itu awal mula lu mulai belajar bisnis lah ya? Ya, 18 years old. Betul. Di kuliah berantem. Terus di semester 1, 2, 3 IPK gue bulet 4. 4. DFK gue lulus 3,8. Anjing, lu sepinter itu ya? Skripsi gue kelar semester 6. Lu cek di FK UGM. Nah, salah satu guru gue tuh meninggal karena COVID. Itu alasan gue benci banget sama pandemi ini. Iya. Prof Iwan. Lanjut dulu. Nah, gue gak enaknya itu pertama kali di 2011. Duit gue banyak, 3 digit dari bisnis, bangga dong. Senat FK UGM, organisasi. 3 digit berapa? 3 digit? 100 doang. Pada waktu kuliah, tapi ya bangga banget men. Punya 100 tuh kayak... Ya dari nol. Dari zero. Dari dianggap enteng orang. Iya. Punya 3 digit. Iya, terus gue mikirnya, gue usaha sepatu. Gue borong dari usaha sepatu Tangerang, bal-balan. Tahu. Ya. Datang kiri semua anjing. Datang kiri semua. Oke. Dan gue diketawain banget itu sama teman-teman gue. Goblok lah, serak arogan. Di situ gue ngerasa anjing ternyata gue tuh arogan banget, sombongnya setengah mati sampai gue searogan itu kayak, lu nggak takut nggak laku, aman. Datang kiri semua. Gue dikerjain, anjing. Beli di Kaskus kiri semua di blok. Itu pakai BBM. Terus itu pusing kan gue anjing pakai pin doang nggak kelacak lagi. Gue nggak tahu cara pelaporan di kiri semua gimana jualnya? Kiri semua anjing. Gimana jualnya? Ya nggak bisa dijual anjing. Akhirnya gue malu banget untuk ngelapor ke orang tua gue karena sebenci itu gue. Iya. Terus akhirnya gue dikasih sisa-sisa nasi dari teman-teman kos. Terima kasih Sugisindo dan Mas Bimo. Berarti banyak banget ya orang yang bantu gue. Dan gue dibantu sama Burjo Tutung. Burjo Tutung ada sisa sarden yang nggak enak, ya sisa-sisa lah. Dikasih gue makan nasi aking, nasi kering, masak Indomie pakai setrika dibalik. Belum tahu kan lu? Setrika dibalik. Tahu. Pakai baskom masak Indomie pakai rice cooker, Indomie separuh, terus dimasak lagi pakai nasi. Iya. Terus sisa sarden itu sebulan Pak. Sampai gue makan roti tawar itu gue bagi-bagi 4 sampai akhirnya
nggak betah lagi gue. Akhirnya gue pulang ke orang tua. Lu tahu bokap gue bilang apa? Enak bangkrut. Bangsat juga nih bokap, gue bilang anaknya bangkrut dikatain enak. Lu ngerti gak sih sebenarnya selama ini apa sih maksud Nah ini lucunya gitu? gini. Di situ gue belajar mengenai arti bangkrut dan bokap gue nggak nolong. Jadi cuma ngasih uang saku, lu survive sendiri. Iya. Disitulah gue, dan setelah itu belum selesai penderitaannya. Setelah gue bangkrut, gue daftar asdos, gue ketolak 3 kali. Ya. Gagal ya, yang satu karena agama, yang kedua karena ras, yang ketiga dikarenakan attitude gue. Karena gue selalu debat senior. Lu berani. Ya, dan akhirnya gue di-cut gak bisa. Ternyata gue pada itu stres banget, gue hancur di posisi terendah dan gue nggak tahu kuliahku bisa lanjut apa enggak. Tapi ternyata gue diminta oleh bokap gue untuk ya mau lanjut atau keluar. Terus gue lanjut karena gue ngerasa bokap gue udah ngeluarin duit. Disitulah gue respect, bokap gue udah ngeluarin duit, berarti investasi dong ke gue. Gue harus balikin gimana caranya supaya gue gak dihina lagi sama bokap gue. Terus akhirnya gue ngelarin skripsi di semester 6. Bangkitnya di situ. Hal terburuk yang pernah lu alamin saat-saat kondisi itu, artinya gue jatuh di mana? Jatuh lagi. Jadi masih lu ngerasa kayak gue gak bisa bangkit. Dan orang pasti bilang drama, tapi kalau lu tanya sama teman-teman di FK UGM itu realita. Berarti lu banyak jatuh bangun lah dari. Yang jatuh ketiga ada di 2015. Jadi gue punya duit banyak. Terus lagi gobloknya adalah gue nggak tahu duitnya buat apa. Dari Susan Care itu gue sewa ruko di Jakarta. Gobloknya gue salah perhitungan. Gue nggak tahu cara pulangnya gimana. Karena uangnya habis buat sewa ruko. Anjing goblok banget itu. Jadi lu banyak banget nih. Iya, terus akhirnya tidur. Lu berusaha, sukses. Iya, remuk lagi. Remuk, Iya. usaha, sukses lagi. Remuk lagi. Remuk lagi, usaha, sukses, Iya. remuk lagi. Dan gue nangkep nih ada beberapa faktor nih. Jadi kayak faktor agama, faktor rasis ya. Rasis. Apalagi nama etnis, iya kan. Terus yang satunya lagi nih kayak ada faktor orang tua lu banget, bapak lu ini. Wah, bokap gue tuh salah satu orang akuntan yang nggak percaya kalau gue bisa usaha. Iya. Dan yang paling muncak tuh 2015, bokap gue nggak mau transfer duit gue buat pulang. Iya. Dan dia nggak mau ngutangin gue. Jadi gue ngemper di Blok M anjing. Ini pertarungan anak sama bapak sih. Iya, gue ngemper di Blok M anjing. Dan di situ gue ditolong sama orang namanya Rakop. Dan ada sesepuh abang-abangan lah kalau orang bilang. Disitulah awal mulanya lu mulai Anak gaul pang. di jalan. Nah, disitulah gue ngerti, oh anak pang tuh, gue kenal sama Intisari gitu. Kan kalau di Jogja Amer, gue Intisari, mabuk tiap hari, liatin mereka, mabuk lem dan kawan-kawan, gue bangun di got. Tapi happy, kayak kita membicarakan mengenai filosofi hidup, dan akhirnya gue bilang, yuk nyuci sepatu aja biar kita dapat duit, ngapain hidup kayak gini. Akhirnya ruko ini kan berhasil renov, kita nyuci di depan ngemper, ada fotonya, dan teman-teman yang nyuci di situ adalah anak-anak Kemang sama Pangpol. Berarti lu ketika nyasar lah ibaratnya. Itu belum ada tato tuh. Iya, belum ada tato ya. Belum, dan Lu nyasar di sana, lu bukan ngerasa kayak gua ngapain ya di sini, tapi lu malah ngerasa oh di sini tempat gua. anjing men, itu beneran mereka solidaritasnya kuat banget. Di situ gue Berarti lu kayak ngerasa oh gua dapat rumah nih sampai gitu. iya, sampai akhirnya mereka pikir lu kenapa ngepang gitu. Ada yang kisah diusir, ada yang bagi jalan gua nggak suka sama sistem, gua nggak suka sama bokap, tapi itu jalan. Dan akhirnya di situ gue membuat toko yang menjadi legend di Jalan Mendawai Street. Di situ gue tidur di toko, kita nyuci tiap hari sampai toko itu gede, sampai majalah, dan akhirnya dibantu kawan. Disitulah realitanya Jakarta. Karena gue dibantu Agit, gue dibantu Diego, gue dibantu Rakop, gue dibantu anak-anak PW Gaskin yang bener-bener lihat gue dewa, dibantu, masukin media, masukin ini, dapat duit lagi, sukses lagi nih, dret. Dan disitulah gue berfilosofi, oke, gue harus anak pang. Karena mereka nggak punya privilege apapun seperti orang lain. Kalau gue bilang, pengusaha start from zero, omong kosong bro. Dia tuh punya privilege duit, bokapnya pasti usaha. Atau kalau nggak berduit, pasti berpendidikan. Itu bukan from zero, lu punya privilege. Keluarga lu berpendidikan, keluarga lu kaya raya. Kalaupun berpendidikan ya. Iya. Ini loh. Berpendidikan kan belum tentu berpendidikan, Pak. Iya, maksudnya berpendidikan tuh kayak, maksudnya bukan akademis ya. Iya. Circle. Iya. Kalau lu lahir, circle keluarga lu udah enak, lu tuh udah privilege. Kalau istilah gue kesannya berpendidikan. Tidak semua. Iya, betul. Tidak semua. Ada yang benar-benar berpendidikan. Ada yang ala-ala berpendidikan menurut gue. Nah, yang ketiga, kalau ada yang from zero, itu ada dan sangat-sangat kecil banget. Dan ketika dia menyuarakan kisahnya, itu pasti dianggap drama. Karena susah banget to break through. Dan akhirnya gue dibantu temen, 2018 gue meraih puncak karir semuanya. Gue masuk TV, toko gue banyak, gue punya rumah, gue punya motor gede. Kayak keinginan cowok. Motor, mobil, cewek. Gobloknya,
keluarga gue hancur berantakan 18. Jadi kalau singkat cerita lu tadi, gue bisa nangkep banget sih perjalanan lu tidak seperti perjalanan orang pada umumnya lah. Iya. Banyak hal yang sebenarnya lu lagi nyari jawabannya sih. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Jawaban yang lu cari dari bapak lu akhirnya Ketemu di 2000 setelah gue divorce. Jadi pada waktu itu bokap gue dulu nantang kayak, gue akuin usaha lu kalau lu udah pernah ngelampaui bapak. Lo apa? Bapak dulu dipanggil Pak Habibie ketika bapak umur 36. Oke. Oh itu jadi andalannya Andalan, dia? terus gue bilang, terus bener gue akhirnya ketemu Pak Jokowi, nganter chopper sama nganter jaket di usia 26. Nyampe. Dia ngakuin tapi dia masih ngeremehin. Bokap gue masih ngeremehin. Sampai akhirnya puncaknya rumah tangga gue hancur berantakan karena kesalahan diri gue. Disinilah yang paling munafik, paling gue ngerasa goblok banget dan paling ngerasa gue hancur banget adalah gue bisa mimpin 350 anak buah, punya toko banyak, bisnis berhasil, ngisi seminar di hampir pada waktu itu 200 Lu bisa kali. melakukan itu semua? Apapun di depan gue klien, tapi gue mimpin keluarga gue aja nggak bisa. Karena apa? Gue menganggap bahwa kalau gue nikah, gue punya duit, gue bisa melakukan segalanya. Aman kepala keluarga. Ternyata nggak segampang itu bos. Dan berantakan gitu aja. Nama baik keluarga gue hancur dan itu salah gue. Semua. Salah gue. Udah gitu aja. Dan gue start from zero aja. Rumah tuh gue kasih mantan bini gue dan gue menghancurkan hidup anak orang nih. Lu berpikir seperti itu? Iya, gue ngancurin hidup anak orang nih. Gue akuin, apakah ada kemungkinan rujuk? Nggak bisa. Karena udah hancur berantakan. Dan disitulah gue sadar bahwa nikah tuh bukan sekedar lu dapet duit, lu settle, lu keren, lu dapet jodoh, udah nikah gitu aja, kelar. Nggak bisa, nggak sekimpel itu ternyata. Dan gue hancurin di situ. Dan di hancur itu, bokap gue semakin benci sama gue. Dia benci? Atau lu memandang bokap lu benci ke lu? Emang bokap gue bilang, sempat dia tercetus, lu nggak usah nginjek kaki di rumah gue lagi. Karena lu ngancurin nama baik keluarga. Wah, di situ gue udah, ada gue ke Jakarta, start from zero lagi, anjing goblok banget. Berarti unfinished business nih sama bokapnya? Finish bisnis ada. Ada. Ketika Tunggu, tahan dulu. Sebelum kita ke sana, gue penasaran banget dengan kisah lu yang kemudian dari Katolik ya? Iya. Lu iya, mualaf gue 2013. Itu karena ini kan bagian dari perjalanan yang lu cerita tadi nih kan? Iya. Berarti itu lu udah di tongkrongan tuh? Belum tuh? 13 belum di gue mualaf 13, 15 gue di tongkrongan. Oh, 2013. Itu umur berapa tuh kira-kira? 22 tahun. 22 tahun berarti 25 lu di tongkrongan ya? Iya. Oke. Jadi 22 tahun tuh gue ngerasanya gini, bokap gue muslim. Terus gue belajar kan, gue tuh di zaman kecil, karena gue sendiri, gue sering mampir ke TPA, tempat pengajian anak. Kemis, tapi minggunya ke sekolah minggu. Karena gue pada waktu itu Tirta kecil berpikir kalau gue kedua tempat ibadah, voucher gue ke surga tambah banyak. Gue belajar aja dua-duanya. Nah di situ gue masih ingat pelajarannya adalah kalau cowok muslim punya, gue nggak tahu ya ini benar ya, istrinya non muslim, ini tergantung anaknya. Kalau anaknya ini non muslim, bokapnya dianggap gagal, dia bisa diadili di sana. Oke. Nah gue berpikir segitu dan ceritanya adalah bokap gue curhat ke nyokap. Pada waktu itu di SMA, gue denger bokap gue mau umroh, itu di SMA, di pesawat dia curhat sambil nangis tuh dihujat sama satu pesawat bahwa kamu tuh nggak usah umroh, kamu didik anakmu aja gagal. Oh ada tamparan seperti itu ke bokap. Di situ gue panas banget kan, gue denger, gue diem aja, itu terpendam dari umur 17 sampai akhirnya di usia 22, gue memutuskan untuk pokoknya gue muslim. Karena alasan itu? Iya, bokap gue sempat nangis karena dia menganggap kalau lu muslim nggak ada yang nemenin mama. Gue bilang gue akan tetap respect. Disitulah gue bilang. Dan ada beberapa hidayah di mimpi gue yang akhirnya gue semakin yakin. Gue dimualafkan di Masjid Kembawang sama Kiai Zumroni di Monjali. Hidayah apa yang lu dapat di mimpi lu? Mimpi. Jadi pada waktu itu gue mimpi, gue tidur jam 4 sore, capek banget. Dan gue ngeliat tubuh gue sendiri, gue diangkat ke atas, ada bangunan tuh gede banget hitam. Terus ada dijaga 2 malaikat. Gue mau masuk pintu itu nggak diizinin. Sama malaikat itu disuruh jalan ke rumah kecil warna hijau. Yang ternyata itu adalah setelah gue temuin itu rumahnya Kiai Zumroni. Oke. Rumah yang mualafin yang membuat gue syahadat. Itu ada 9 orang kiai di sana. Terus ada 1 keranda warna hijau di tengah. Nah di situ gue diundang di pengajian itu. Gue disuruh buka kerandanya. Wih ada orang cok jenazah bangkit. Iya keranda ini kan. Kerandanya bangkit pada waktu di mimpi. Tapi wajahnya tuh nggak kelihatan. Bersinar banget. Oke. Terus gue cuma dikasih amplop sama dia, masukin ke saku. Gue tanya dong, ini amplop apaan? Suatu saat lo akan tahu apa yang harus lo lakuin. Udah, terus gue tidur capek banget. Tuh,
deg-degan banget. Nah setelah itu 4 hari berturut-turut gue denger azan di telinga gue tuh non-stop coy, sampai gue susah tidur. Akhirnya gue berpikir apakah gue ini terkait dengan muslim, mualaf. Terus akhirnya gue baca-baca kisah Islam, buku, bahwa Islam tuh harus mengajarkan keikhlasan. Gue tuh orang paling gak bisa ikhlas, gue pendendam. Ya. Islam itu mengajarkan sebuah nilai yaitu ikhlas. Kalau lu ikhlas, itu syarat Islam pertama. Bukan syarat rukun Islam ya, bukan rukun iman, maaf ya. Tapi di dalam buku itu mengatakan, emang lu harus ikhlas. Kalau mempelajari agama, gue gak bisa ikhlas. Jadi gue beranggapan, Islam bisa mengajarkan gue cara ikhlas. Gue pendendam banget soalnya. Ya udah gue malah. Disitulah nyokap gue yang jengkel. Akhirnya gue bukan hanya membuat bokap gue benci, nyokap gue juga benci akhirnya. Oh akhirnya dua-dua benci. Dua-duanya. Kang empat lah. Komplit. Pas nikah pun mereka sebenarnya nggak ikhlas gue nikah sama orang muslim pada waktu itu. Tunggu, gue mau tanya, kenapa nyokap jadi kesel sama lu ketika ya karena gue dianggap ninggalin dia sendiri. Padahal nyokap gue yang bela gue dari awal. Jadi ada kalau kayak bokap gue marah. Ada urusan ke sana ya. Iya, terus sampai gue divorce dan nyokap gue nangisnya adalah, aku udah percaya sama kamu, keluarga Semarang itu, keluarga Cina yang di Semarang sempat gak suka karena gue muslim, gue nikah sama orang muslim, sama orang berhijab mereka gak suka. Lu mencemarkan nama baik keluarga. Dari situ hubungan tambah jauh. Gue kabur ke Jakarta, gue start from zero lagi Jakarta, alhamdulillah running lagi. Terus tapi anak-anak gue guru semua, anak-anak gue kenal, akrab. Gobloknya setelah cerai hubungan gue sama anak malah akrab banget. Oh malah kebalik. Itu epic coy, itu epic banget. Karena gue kayak ngerasa gue bisa gagal sebagai kepala keluarga, tetapi gue nggak boleh gagal sebagai bapak. Nggak ada istilah mantan anak. Jadi gue mati-matian untuk memperbaiki itu. Rumah di Jogja gue kasih ke mantan bini gue, dan gue tidak bisa menebus kesalahan itu lagi. Di 2020 awal, puncaknya di 2020 ketika pandemi. Jadi udah hancur berantakan nih kan, sampai 2020 gue tidak menemui nyokap gue dari Desember 2019. It means sampai September 2020, hampir setahun gue ketemu. Ketika gue ke Solo tiba-tiba, itu bokap nyokap gue seneng. Karena bokap nyokap gue tuh udah tua renta lah, 62 tahun. Dan nyokap gue tuh udah gagal jantung, empedunya diangkat, kolesterolnya tinggi. Wah gue udah tahu suatu saat dia bisa dipanggil kapan aja. Gue datang, ngobrol bertiga, gue beliin dia sepeda, gue kasih ini, gue renov rumah, sampai akhirnya tanah gue beli, terus kita renov untuk buat hotel bareng. Pandangannya tiba-tiba nyokap gue bilang, mama papa minta maaf kalau dari dulu biarin kamu sendiri dari umur 7. Wah, aku diem di situ. Gue nggak ngira bakal minta maaf. Ini keren nih. Iya. Ini keren nih. Ya, gue nggak akan bisa nangis, susah gue. Enggak, gue nggak nyari nangis. Maksud gue suka ceritanya karena gue pernah ngalamin dulu. Itu ketika akhirnya mereka minta maaf itu, lu bingung nggak sih? Gue dulu pernah ngalamin, gue juga bingung kayak. Itu dia bilang, gimana sih? Kok minta maaf gitu loh maksudnya? Gue kayak cuma ngopi doang. Gue nggak berani bahas yang cerai. Karena mereka masih marah banget gitu loh kayak. Terus gue bilang baru minum, mama dan papa minta maaf kalau dari umur 7 biarin kamu sendiri. Terus gue, mama papa tuh nggak berniat ninggalin kamu. Cuman posisi pada waktu itu nggak ada duit. Sementara satu-satunya bisa ngangkat harkat derajat kita tuh cuman otak. Terus gue diem. Dan kamu dibiarin sendiri sampai kuliah. Sampai akhirnya papa mama tahu keluargamu berantakan ya karena keras kepalamu. Kamu keras kepala karena kamu sendirian. Kamu belajar ilmu itu sendiri. Tapi sekarang mama papa jujur bangga banget. Kamu dengan kekerasan kepalamu, kamu nggak takut apapun. Even netizen ngancem, mecah mobil, kamu dibully, dipukulin, kamu keras banget. Jadi orang mau hancur berapa kali, kamu akan bangkit terus. Itu yang mama bangga. Setelah 29 years old, man. Dan gue dengar itu pertama kali, itu yang paling gue dengar. Terus gue bilang, gue bingung, lu ngomong apa? Itu saksi ya kalau nyokap gue. Iyalah, pasti kalau di posisi lu juga bingung. Gue juga bilang ya, bingung juga. Anjing nyokapmu. Terus gue bingung, statement apa? Terus gue akhirnya bilang, aku bilang akhirnya, aku nggak pernah bilang saya ya, Budi. Aku bilang aku gitu. Aku nganggapnya udah kayak, aku minta maaf juga kalau selama ini aku sering mukulin bapak, berantem. Minggat dari rumah gitu, terus sering cari masalah, sampai puncaknya keluargaku berantakan, aku minta maaf. Karena emang sifat temperamen dan keras kepala itu yang kayak gitu. Cuman aku sudah mencoba berubah semenjak aku cerai. Aku mencoba berguna untuk orang banyak. Kalau dibandingkan dengan kesaksian Murtadin, mohon maaf, bagai bumi dan langit teman-teman.
bagai bumi dan langit. Coba kalian cermati kesaksian murtadin yang bermimpi. Jadi mereka itu murtad karena mimpi. Setelah mimpi, mutusin murtad. Dokter Tirta beda. Dia hanya menjadikan mimpi itu sebagai trigger untuk mencari tahu ada apa. Apa artinya gitu. Bukan langsung ucuk-ucuk percaya. Ya. Kalau mereka kan yang sebelah itu di mimpi. Ikutlah saya, ikutlah jalan kebenaran, akulah jalan. Langsung pindah. Langsung pindah server, teman-teman. Ya. Kalau Dokter Tirta, dia pertanyakan, apa maksud mimpi tersebut? Kan gitu. Dan di sini kita mau kaji ya, tentang hidupnya Dokter Tirta. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Dokter Tirta itu nama aslinya Tirta Mandira Hudi. Ya, dia umurnya sekarang 33, kelahiran 91, tamatan dari UGM. Ya, dia memang aslinya dokter. Ya, tamatan dokter, cuman dia lebih memilih menjadi pengusaha. Ya, lebih memilih jadi pengusaha. Lahirnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Terus kalian sudah dengar juga kisah hidupnya, di mana dia berasal dari keluarga campur, kan begitu. Bapaknya orang Jawa, mamanya Chinese. Jadi memang kalau tinggal di daerah ya, karena kan tempat tinggal dia di Karanganyar, artinya bukan kota besar. Itu memang kalau yang nikah campur gitu, waktu zaman dia rasisnya masih tinggi. Ya, jadi yang dia sampaikan tuh ya benar gitu kan, kondisinya memang zaman dulu seperti itu. Kita nggak bisa salahkan. Ya, namanya rasis di mana aja bisa. Bukan masalah agama. Kita bisa lihat bagaimana di Amerika sampai sekarang, negara yang dianggap paling maju, Amerika, sampai sekarang rasis sekali. Bagaimana perlakuan untuk orang kulit hitam, bagaimana perlakuan untuk orang Asia, bagaimana perlakuan untuk orang Chinese. Bahkan waktu COVID kemarin, orang Chinese itu kalau di jalan salah-salah bisa dipukul, teman-teman. Kita nggak kenal, lagi jalan bagus-bagus, kita bisa ditabrak, dipukulin sama orang. Dan itu benar terjadi. Saya punya teman, ya itu pernah dipukulin gitu. Dilabrak, langsung didorong dia. Didorong jatuh. Dia terkejut kan, shock. Mau balas nggak bisa. Karena dia lagi liburan gitu. Nggak mungkin dia pergi balas, ya sudahlah. Nah, jadi, itulah. Ya, kalau kita bicara kondisi. Terus, Dokter Tirta bilang dia dulu marah karena merasa orang tuanya itu memaksakan pernikahan tersebut. Udah jelas beda suku, beda agama dipaksain gitu kan. Nah, terus ada statement yang menarik di mana orang Chinese ya di sana memanggil orang pribuminya dengan kata Huana. Ya, Huana itu bahasa Hokkien, teman-teman. Ya, Huana itu bahasa Hokkien artinya orang asing. Itu masih lebih lembut sebenarnya. Kalau dipanggil Huana sebenarnya itu lembut artinya gitu. Orang asing kan gitu. Lebih mending daripada ada sebagian yang Chinese manggil pribuminya itu Fan Kui. Ya, Fan Kui itu artinya hantu, teman-teman. Saya rasa lebih parah hantu ya. Orang asing sama hantu lebih parah hantu. Nah, jadi memang inilah dinamika di negara kita. Tapi kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya tentunya, ya Bandung itu udah biasa. Ya, campur udah biasa. Dan bukan hanya Chinese sama orang pribumi, Jawa, dan sebagainya, tapi sama suku-suku yang lain ya, sama orang-orang yang lain, sama bule, ya, sama orang Afrika, udah banyak, ya, orang India, dan sebagainya. Terus, kalau kita dengar ya, Dokter Tirta, dia kan mimpi, teman-teman. Ya, dia mimpi, tetapi di situ dia belajar. Dia belajar apa? Tentang ikhlas. Nah, inilah fondasi dasar Islam. Dan berkali-kali saya sampaikan juga, ya, salah satu yang membuat saya takjub dengan Islam adalah keikhlasannya, ilmu ikhlasnya. Jadi jangan berpikir bahwa Anda sudah menjadi seorang muslim sejati kalau Anda belum bisa ikhlas. Ikhlas dalam menghadapi segala problem, segala yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini ilmu yang nggak ada di agama lain. Di Islam tuh luar biasa ilmu ikhlasnya. Salah satu yang membuat saya takjub, dan ada juga ya bule-bule yang waktu tsunami Aceh, mereka datang ke Aceh, kan mereka study ya. Mereka lihat orang Aceh itu kok cepat pulihnya. Bahkan secara gangguan mentalnya itu nggak gitu tinggi. Ya mereka kan ada turunkan tim untuk psikologis juga ya. Karena di tempat bencana tuh biasa psikologisnya kan pasti rusak. Tetapi mereka takjub. Orang Aceh termasuk cepat pulih gitu. Kok bisa? Ya. Itu saya ikut temani soalnya teman-teman.
Jadi ada NGO yang memang spesialis riset bagian itu. Rupanya mereka mempelajari Islam membuat mereka tuh tabah. Islam membuat mereka kuat. Jadi dia kehilangan hartanya, bahkan ada yang kehilangan anaknya, bayangkan. Dia udah kehilangan semua, kehilangan anaknya, artinya totalitas hilang semua. Tapi dia kuat. Dia kuat menjalaninya. Kenapa? Ya karena dia Islam. Dia belajar ikhlas. Karena umat muslim tuh diajarkan apa? Segala yang ada di dunia ini titipan. Kan begitu. Semua titipan, teman-teman. Kita harus ikhlas. Kalau besok kita kehilangan ini, nanti malam kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita kehilangan harta kita. Udah, ikhlasin. Karena memang semua titipan. Ini beda dengan orang-orang yang di luar ya. Kalau kita contoh Jepang. Jepang itu kalau sampai, ya kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya sekaligus di waktu bersamaan, bunuh diri teman-teman. Bunuh diri. Orang Jepang, orang Korea pasti bunuh diri. Banyak yang seperti itu. Ya, di Islam kita diajarkan ikhlas menjalani hidup ini. Ya, segalanya. Cobaan itu ya dari Allah. Kita harus ikhlas. Nah, itu luar biasanya Islam. Itulah kenapa kalau kena musibah, ya ada yang Islam, istilahnya yang Muslim dibandingkan sama yang kafir, ya kita study dua-duanya. Tapi yang Islamnya yang beneran Islam ya gitu, bukan hanya KTP. Itu beda sekali gitu. Begitu kena masalah, yang Islam itu akan cepat pulih. Yang ini enggak. Dia akan merenungkan, dia akan terus menyalahkan orang lain. Dia tetap nggak akan terima. Nggak akan terima. Itulah saya bilang, kalau kita masih sering ya, tidak menerima kondisi, tidak menerima keadaan, artinya kamu bukan muslim sejati. Dan ini jadi bahan renungan juga bagi saya. Ya, di mana hidup saya itu kayak roller coaster. Di atas, jatuh, ya jatuh, naik, jatuh lagi. Saya belajar untuk ikhlas, termasuk dengan kondisi yang sedang menimpa saya. Saya belajar ikhlas, teman-teman. Ya, bayangkan. Sekarang saya diserang dari segala sisi. Polycarpus dengan segala cara ingin melenyapkan saya. Ingin memenjarakan saya. Ingin mencelakai saya. Kalau dibilang kesal nggak? Kesal gitu. Karena capek. Ya, saya udah capek. Habis waktu, habis tenaga, habis duit kan gitu. Ngurusinnya kan habis duit. Bolak-balik Jakarta Medan, bayar pengacara. Jadi ya rugi. Tapi saya ikhlas menjalaninya, kenapa? Karena saya yakin bahwa inilah cobaan. Inilah yang harus saya hadapi. Inilah yang Allah berikan. Jadi kita butuh keikhlasan itu. Begitu juga dengan Dr. Tirta ini. Dia dicobai ya dengan segala problem hidup dia. Bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Dia dimimpin untuk belajar ikhlas. Artinya apa? Lepaskan pengampunan itu. Kalau orang udah ikhlas, maka dia akan melepaskan semuanya. Termasuk apa? Mengikhlaskan perasaan bencimu, perasaan dendammu kepada orang. Jadi ikhlas itu bukan melulu, ya sudah, kamu kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan orang yang dicintai, kita terima. Enggak, bukan melulu soal itu, teman-teman. Bagaimana kita ikhlas melepaskan. Ya, melepaskan dendam kita, sakit hati kita kepada orang lain. Itu juga ikhlas. Bagaimana orang-orang mencelakai kamu? Contoh nih, Mbak Labu. Ya, Wak Labu dan Polycarpus yang lain berusaha mencelakai saya. Kalau dibilang, saya maafkan nggak? Udah saya maafkan. Saya udah maafkan, saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan rencana-rencana busuk mereka. Bahkan, padahal saya bisa membalas, tapi nggak saya lakukan. Saya bisa membalas, tapi saya nggak mau lakukan. Kenapa? Karena kalau saya lakukan, ya saya akan ditelan dengan dendam itu. Dendam itu dari setan. Saling balas dendam, nggak akan selesai. Jadi saya lepaskan pengampunan. Saya ikhlaskan kondisi saya yang dicelakai oleh Polycarpus. Seperti itu, teman-teman. Dan ini berat. Jujur ya. Jujur berat, teman-teman. Kadang akan muncul perasaan kesal lagi gitu. Apalagi kalau ada yang mancing-mancing ya, ada yang bahas, ada yang kondisi-kondisi yang tiba-tiba muncul, itu membuat kita teringat dengan yang kemarin. Itu membuat kita ya jadi kesal lagi gitu. Tapi ya udah belajar. Belajar melepaskan itu. Nah, itu yang di Islam luar biasa, teman-teman. Muslim itu ilmu ikhlasnya nggak tertandingi. Dan Dr. Tirta belajar dari situ, untuk belajar ikhlas dengan kondisinya. Yang sebelumnya dia komplain kan, kenapa orang tuanya menikah, padahal nggak cocok, padahal suku agama beda. Sebelumnya dia nggak terima, terakhir dia terima, dia ikhlas menerima kondisi dia, yang lahir dari keluarga seperti itu, dengan ekonomi seperti itu.
Ya, sebelum ini kan nggak terima kondisi orang tuanya, nggak terima kondisi ekonominya. Akhirnya dia belajar untuk menerima itu semua. Itulah kenapa dia kuat, ya, kuat untuk menjadi mualaf, memilih. Padahal teman-teman, di awalnya dia condong dengan keluarga ibunya. Itu udah pasti. Biasanya kalau yang lahir seperti itu ya, yang biasa lahir seperti itu, biasa dia pasti kan antara dua-duanya cocok atau lebih condong ke salah satu kubu. Dokter Tita dia lebih condong ke kubu ibunya, karena sama bapaknya kurang cocok. Dia condong ke keluarga mamanya gitu kan, keluarga mamanya, tante-tantenya, ya kakek neneknya yang Chinese. Tapi terakhir apa? Dia berani ngambil resiko tersebut. Dan nggak gampang teman-teman. Ya, untuk melangkah seperti itu nggak gampang. Jadi beda sekali ya kesaksian Dokter Tita, dan kalian dengar, ini confidence-nya luar biasa. Bagaimana Dokter Tita tuh cerita dengan sangat plong. Jadi yang dia sampaikan itu ya benar apa adanya, yang dia rasakan. Beda dengan Polycarpus. Kalau kesaksian Polycarpus bagaimana teman-teman? Waduh, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan cerita-cerita aneh. Contohnya apa? Contoh ini. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Ya, banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Beda kelas kan teman-teman? Ya kalian dengarnya aja udah rasakan gitu. Entah kenapa kalau Polycarpus tuh yang cerita kayak takut-takut, kayak ragu-ragu, dan ya ada kebohongan-kebohongannya lah. Kalau nggak pun aneh-aneh ceritanya. Bagaimana mungkin Tuhan jumpai kamu dengan kaki kotor, pakai kolor, terus kamu waktu itu bukan Kristen, harusnya kamu kabur. Ya kalian bisa bayangkan ya, kalau seorang wanita yang normal, tiba-tiba dijumpai seorang pria, dengan tampang yang sangat kotor, pakai cuman kolor, ya, kotor sekali gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalian kabur nggak? Kabur pasti. Orang gila ini coy. Orang gila, pasti kabur. Nggak mungkin kamu bilang, siapa kamu? Apakah kamu Tuhan? Geblek kamu. Kecuali yang Kristen gitu kan, mereka udah kenal wajah Tuhannya gitu. Kalau yang Muslim, ya siapa yang kenal gitu? Ini aneh-aneh. Tapi ya itu, yang gituan yang laku. Cerita kalau yang gituan, biasanya mendatangkan ya, perhatian, mendatangkan donasi yang banyak. Itu kalau mereka. Ya, jadi, ya kalian minta kan kesaksian yang mimpi, saya kasih, kalian yang nilai sendiri. Terutama Laskar Polycarpus yang request nih, yang dari kemarin mempertanyakan masalah mimpi. Udah saya suguhkan. Kalian yang nilai sendiri, oke? Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, mohon doanya ya. Kalau ada yang nanya, Bang, gimana kabarnya gitu kan? Gimana perkembangan kasusnya? Ya, kita wait and see teman-teman. Kita sudah lakukan perjuangan kita surati, ya, kita lakukan langkah-langkah hukum, dan semua kita lakukan. Ya paling nanti nunggu yang berikutnya. Tetapi dari sekarang ya saya persiapan. Ya jujur, ini membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya, karena sekali berangkat aja 3 orang. Ya, walaupun saya tinggal di Medan ya, pengacara wajib datang. Dan yang paling besar fee pengacara sih sebenarnya. Ya, yang paling besar di bagian gaji pengacara, karena saya juga nggak mau ambil sembarangan. Ya kita ambil yang benar-benar menurut saya tuh topnya lah. Ya, menurut saya tuh bisa maksimal membela. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih buat dukungan teman-teman, buat doa kalian. Ya, terima kasih atas doa kalian terus yang tanpa henti mensupport saya, mensupport channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.